Kuanggap ayah nekat sekali, dinamakannya aku Martini. Padahal aku ini lelaki tulen. Nama Martini membuat repot teman sekolah memanggil Tinte. Dan aku jengkel bercampur marah, emangnya perek. Aku tanyakan pada ayahku, apa sebab namaku Martini. Jawab ayah, nanti engkau paham anakku. Kemana-mana menanggung malu gara-gara namaku Martini. Aku benci tapi tak berdaya, sungguh mati. Kini aku menjadi dewasa dan tampangku brewok lagi serem. Sayang namaku tetap Martini, merek minuman. Aku ingin mengganti namaku apa saja selain Martini. Misalnya Sabri atau Abdullah bin Anung. Keadaanku makin terjepit, semua orang mengejek aku. Katanya aku adalah bencong azegileng. Merasa diri dihina orang, terpaksa aku layangkan tinju. Ku pukul orang yang hina aku itu, biar nyaho. Terjadi saling pukul memukul, musuhku cabut sebuah celurit. Disambar aku, kena leherku, lantas berdarah. Ya, aku berjuang merebut celurit, ku pakai lagi menyerang dia. Dia mati terkapar di tanah, Masya Allah. Polisi lantas menangkap aku, dimasukkan aku ke dalam sel, menunggu keputusan sang jaksa dari Kejari. Di dalam sidang hakim memvonis penjara selama 15 tahun berdasar KUHP 339. Ayahku datang menjenguk aku, dia tertawa bangga sekali. Katanya bagus, memuji aku. Aku tanyakan pada ayahku, kenapa ayah merasa bangga? Jawabnya, kini engkau benar-benar paham anakku. Menurut ayah, ini buktinya anak lelaki bernama Martini ternyata bisa juga jadi jantan tulen, bisa membunuh, bisa diadili, dan sekarang di penjara. Lelaki bertubuh kurus tinggi, berumur setengah tiang, berjalan sendiri. Dia menemukan sejumlah uang kertas yang terhitung hanya 800 rupiah. Dia terbahak seperti orang gila, lantas dia menciumi uang kertas itu. Kini aku lepas dari semua problema. Terima kasih banyak ya nasib, katanya.
Dengan uang yang hanya 800 rupiah, dia memasuki sebuah toko kelontong. Dibelinya beberapa meter tambang plastik untuk dijadikan obat pelepas kalut. Sayang dan istri yang tercinta ditinggalkan dengan memikul selaksa beban. Lelaki kurus tinggi lakukan bunuh diri dengan tambang seharga 800 rupiah. Sebagai lelaki ternyata dia lemah, hilang rasa percaya pada diri sendiri. Tuhan menguji dia tak mampu menghadapi. Uang 800 jadi ongkos mati. Dengan uang yang hanya 800 rupiah, dia memasuki sebuah toko kelontong. Dibelinya beberapa meter tambang plastik. Dia temukan uang kertas, lantas mati. Dan mati. Matilah. Dan dia tila. Lantaran maling ngoblong punya bapak akyong. Ya, si badut dipukuli sampai babak belur, tiada ampun buatnya. Si badut digunduli dan ditelanjangi, aduh kelewatan. Si badut maling ngoblong dihajar setengah modal. Sedangkan bapak lurah yang korupsi banyak. Aneh kok kagak diapa-apain. Rupanya hukum di kelurahan itu cuma makan teri belaka. Sedangkan kakapnya asoy bebas berenang. Gawat, gawat, gawat.
Juwita, ingatkah kau pada peristiwa dulu ketika bercumbu nyaris celaka? Mulanya kita hanya saling genggam tangan saja, selanjutnya saling meremas jari. Namun ketika ku kecup dan matamu terpejam, membuat kita hampir lupa diri. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Hingga berlangsung keriangan sebulan yang lalu, kita bersanding di kursi pengantin. Bahagia rasaku dan rasamu tak terhingga, jadi suami istri tanpa celah. Sepatutnya kita sampaikan kata terima kasih pada Tuhan yang selamatkan kita dari bujuk dan rayu setan yang senantiasa senang melihat manusia celaka. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirabbil alamin, sebab hal yang terlarang kini tidak lagi terlarang. Kini saksi kita bukan lagi nyamuk yang nakal, bukan pula si kecoa yang liar. Hai Juwita, ingatkah kau pada peristiwa dulu ketika bercumbu nyaris celaka? Mulanya kita hanya saling genggam tangan saja, selanjutnya saling meremas jari. Namun ketika ku kecup dan matamu terpejam, membuat kita hampir lupa diri. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Hingga berlangsung keriangan sebulan yang lalu, kita bersanding di kursi pengantin. Bahagia rasaku dan rasamu tak terhingga, jadi suami istri tanpa celah. Sepatutnya kita sampaikan kata terima kasih pada Tuhan yang selamatkan kita dari bujuk dan rayu setan yang senantiasa senang melihat manusia celaka. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirabbil alamin, sebab hal yang terlarang kini tidak lagi terlarang.
kita pernah puas berjumpa. Tangan aku dan tanganmu liar ketika kita rapat di larut malam. Rambut aku dan rambutmu kusut ketika tanam rindu mencabut kalung. Selamat malam Tante Lezi, selamat tidur nyenyak ini. Semoga kau puas hati serta minat pulang lagi. Lezi, selamat malam Tante Lezi. Aku ingat mukamu, Kiku. Senyum kecil, tutup dada, bilang bahwa aku jantan. Ya, mata aku dan matamu merah seusai kita teguk secangkir arak. Tubuh aku dan tubuhmu lelah ketika kita usai nyanyikan cinta. Asik lagi. Selamat bobo Tante Lezi, selamat tanam minat. Semoga kau mimpi panjang tentang kenakalan kita. Ingatkah di remang sinar sepotong lilin kita pernah puas bercumbu. Ingatkah di remang sinar sepotong lilin kita pernah berbuat gila la 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 gila. Nama lu boleh dari Tono jadi Tini, punya lu kan gak bisa rubah jadi gitu. Si Tono yang dulu pedagang roti sekarang jadi banci ganti nama jadi Tini. Tempo hari dia berjalan sendiri di bawah panas terik matahari. Kepala botak kepita dibungkus rambut palsu, wajah rusak dipoles bedak, bibir monyong merah bergincu, berbaju gombor bercelana menor. Itu pantat molek kayaknya diganjal bantal. Mesti tuh Tepat ketika sampai di satu tikungan, rupanya si Tini mau nyebrang jalan. Nengok kanan kiri persis maling ketakutan, dengkulnya gemetar, hati deg-degan. Lagi tenang-tenang nyebrang si Tini ngedadak kaget lihat mobil tangki minyak milik Pertamina meluncur dalam kecepatan tinggi, seolah-olah hendak menabraknya. Si Tini jadi grogi, mau mundur sudah tanggung, mau diam takut mampus. Akhirnya si Tini nekat lari ambil langkah 1000.
Aku tertawa terbahak, rupanya tali BH Sitini putus. Soalnya buah dada Sitini yang palsu merosot jadi pindah ke perut. Oh no, gue bilang gak apel no. Wahona jadi Wahini, gimana sih? Perempuan gendut itu bercelana terpal, berbaju belacu, rambut ikal berketombe, bibir poles merah pucat, tatapan matanya jalan. Perempuan gendut itu pecandu cerutu, berdiri sendiri di bawah rambu perboden, simpang kanan jalan sunyi Tamblong. Gelisah menanti para teladan tiba, tua bangka dan yang muda belia, yang setiap saat datang menjinjing rindu pada kenikmatan surga dunia yang semu. Perempuan gendut itu perempuan malam yang kotor dan liar, patah hati jual diri, lelang cinta meski kusta, tapi aku cinta dia. Perempuan gendut itu pecandu cerutu, berdiri sendiri di bawah rambu perboden, simpang kanan jalan sunyi Tamblong. Gelisah menanti para teladan tiba, tua bangka dan yang muda belia, yang setiap saat datang menjinjing rindu pada kenikmatan surga dunia yang semu.
Perempuan gendut itu perempuan malam yang kotor dan liar, patah hati jual diri, lelang cinta meski kusta. Tapi aku cinta dia. Ya, aku cinta dia. Kopral Gareng de Mayor. Tua, da-da-da-da-da. Usiamu sudah lanjut, penuh uban tuh rambut dan kulitmu keriput. Tapi kenapa kau masih juga nakal, Pral? Hei Kopral Gareng, anakmu sudah 3, binimu julai cantik molek dan muda. Tapi kenapa kau masih juga jajan? Kau biarkan anak bini kesepian, biarkan anak bini kelaparan. Oh, duit gaji yang cuma sedikit kau habiskan dengan foya-foya. Bersama Komaria, gadis kampung yang frustrasi, yang bejat iman diri semenjak pacarnya mati. Diantar pulang kapal tanpa mas dua, dan kini Komaria jadi penghuni komplek wanita malam. Hai Kopral Gareng, kau prajurit keliru. Kalau mau nakal buka dong baju dinasmu. Jangan bikin malu atasan dan negaramu. Hei Kopral Gareng, anak kamu sudah 3, binimu julai cantik molek dan muda. Tapi kenapa kau masih juga jajan? Kau biarkan anak bini kesepian, kau biarkan anak bini kelaparan. Tega duit gaji yang cuma sedikit kau habiskan dengan foya-foya. Bersama Komaria, gadis kampung yang frustrasi, yang bejat iman diri semenjak pacarnya mati. Diantar pulang kapal tanpa mas dua, dan kini Komaria jadi penghuni komplek wanita malam. Hei Kopral Gareng, kau prajurit keliru. Kalau mau nakal buka dong baju dinasmu. Jangan bikin malu atasan dan negaramu. Aku akan datang sendiri tuh kini. Tunggulah besok jam 11 malam. Akan aku buktikan kalau aku jangan. Ingat, jangan kau tutup pintu kamar. Bukalah dan izinkan aku masuk, sebab aku akan nyatakan cinta. Tuh kini. Ya.
Jika orang menyatakan cinta dengan satu keranjang rayu dan memetikkan bunga padamu, maka aku akan menyatakan cinta dengan setumpuk nafsu dan memetik kancing bajumu begini. Begini, siaplah besok malam berbaju setengah baju, supaya aku mabuk memandangmu, dan setelah mabuk aku akan mencumbumu. Untuk ini ya. Aku akan datang sendiri padamu, hai mbok tukini yang janda. Tunggulah besok jam 11 malam, akan kubuktikan bahwa aku jantan. Janganlah kau kunci pintu kamarmu, hai mbok tukini yang janda. Bukalah dan izinkan aku masuk, sebab aku akan nyatakan cintaku. Jika orang suka menyatakan cinta dengan satu keranjang rayu dan memetikkan bunga, maka aku akan nyatakan cintaku dengan setumpuk nafsu dan memetik kancing bajumu. Oh, siaplah besok malam berbaju setengah baju, supaya aku mabuk memandangmu, dan setelah mabukku akan mencumbumu. Oh, mbok tukini, tunggulah besok malam. Awas ya, gosok gigimu, dan ingat, jangan engkau kunci pintu, agar ku tak usah ngetuk lagi. Jika aku sudah masuk, kunci dan selotkan pintu. Lantas kita play ding dong, dan jangan berisik, nanti anakmu bangun. Kita bisa ketahuan loh, takut kalau dia neriakin. Yeay, tua-tua main kuda-kudaan, malam-malam guyon bulat-bulatan. Malu dong, malu mbok, malu dong mbok. Tunggu mbok, besok mbok, siap mbok, yeah. Ingat mbok, waspada, oke mbok.
jadi pemabuk, tapi cara hidupnya lebih dari para pemabuk. Perempuan berdarah Jawa Manado, janda ganjen metropolitan, main cinta dengan bujang suku Sunda, lahiran Bandung yang memang Badung. Janda ganjen penduduk metropolitan, pupuk asmara ugal-ugalan. Perempuan berdarah Jawa Manado, janda girang dan bukan cabo, bermake up seperti perempuan dulu yang hidup di zaman jahiliyah. Perempuan yang girang dan bukan cabo, bikin puyeng si bujang Sunda. Perempuan Jawa Manado dan bujang suku Sunda nampaknya sama, ingin punya pacar di mana-mana. Kalau sudah suka tidak pernah pikir apa-apa, yang penting terlaksana lancar, kabeh maunya